Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mikom, senang sekali rasanya saya Sufian Malisa kembali lagi menjumpai Sobat Mikom yang ada di rumah dalam acara podcast Bincang Sultra. Hari ini tamu kita adalah berasal dari salah satu komunitas yang menginspirasi tentunya, karena tamu-tamu di sini itu selalu menginspirasi. Mereka adalah teman-teman dari Gen B atau Generasi Baru Indonesia. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di podcast Kominfo Bincang Sultra. Terima kasih atas waktunya. Di sini ada Ketua Yadin Saputra dan juga ada Wakil Ketua Sebastian Ngaras. Susah-susah gampang namanya. Aduh, terima kasih kesediaannya sudah hadir di Sama-sama. podcast Bincang Sultra, teman-teman semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus tetap sehat. Soalnya di masa pandemi ini kita harus tetap sehat, menjaga pola makan, pola hidup, semuanya harus tetap sehat. Apalagi Kendari ini lagi musim hujan. Ya, teman-teman sempat sakit kemarin atau gimana? Atau masih aman-aman aja? Kalau saya, alhamdulillah tidak sakit. Alhamdulillah. Kalau Pak Wakil Ketua, Pak Sebastian. Kalau keduanya ndak sakit pasti wakil. Wah, amin ya. Enaknya saya manggilnya Mas saja ya. Ya. Boleh lah. Mas saja. Oke. Berbicara tentang generasi baru Indonesia. Semua Sobat Mikom yang ada di rumah tuh pasti sudah tahu. Gen B ini di bawah naungan Bank Indonesia. Tapi saya juga sebenarnya baru tahu ternyata Gen B Sultra itu kepanjangannya Generasi Baru Indonesia, bukan Generasi Bank Indonesia. Selama ini saya taunya Gen B itu Generasi Bank Indonesia. Ternyata salah ya. Untuk masuk di komunitas Gen B ini, apa saja sih yang harus dilalui? Adakah syarat-syarat untuk bisa bergabung? Mungkin bisa nih ketuanya Mas Yadin menjelaskan sedikit. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin langsung saja. Adapun persyaratannya, ketika kita ingin memasuki generasi baru Indonesia, pasti ada tahapan atau seleksi-seleksi yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Yang dimana di dalam generasi baru Indonesia, Sulawesi Tenggara tentunya, itu terdapat beberapa kampus dan ada beberapa juga terkait dengan perbedaan seleksinya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk persyaratannya itu sendiri yang saya ketahui, dia itu mahasiswa aktif tentunya. Mahasiswa aktif. Iya, mempunyai IPK yang cukup. IPK yang cukup. Yang selama ini saya ketahui 3,00. Kalau untuk di kampus saya, IAIN Kendari. Selanjutnya mungkin apalagi kalau banyak persyaratannya ya, lumayan banyak ya. Jadi memang harus dari Bank Indonesia sendiri yang memilih. Soalnya ini tidak main-main loh Sobat Mikom, soalnya beasiswa. Betul. Beasiswa tanggung jawabnya harus ada dari pribadinya kita. Jadi kita tidak boleh langsung satu kali masuk. Jadi kalau dari Pak Wakil Ketuanya sendiri, kira-kira untuk Sobat Mikom yang misalkan tertarik mengikuti seleksi Bank Indonesianya, sampai hal yang harus disediakan, minimal semester berapa, langkah-langkahnya gimana? Mungkin bisa dibantu. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang dijelaskan tadi teman saya Ketua Yadin Saputra, memang persyaratannya itu ditentukan oleh Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Jadi yang dilaksanakan di kampus itu, dan perlu diketahui oleh teman-teman semua yang ada di rumah, bahwa cuma 5 kampus yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Cuma 5 kampus? Seperti apa saja tuh, Mas? Tenggara. Salah satunya yang di Kota Kendari, Setia 66 Kendari, yang baru bergabung, baru kurang lebih 2 tahun. Setia 66 Kendari bergabung. UHO yang paling lama. Ada IAIN Kendari, yang bersamaan juga Universitas 19 November Kolaka, dan Universitas Unidayan Bau-Bau. Wah, sudah mulai luas ya? Sudah 5 kampus yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi di 5 kampus ini persyaratannya sama. Yes. Salah satunya adalah mahasiswa sudah semester 3. Dan juga seperti yang dibilang Ketua tadi, bahwa harus mahasiswa yang berprestasi. IPK standar 3,00 dan juga
tidak berhubungan dengan beasiswa lain. Tidak berhubungan dengan beasiswa lain. Jadi Sobat Mikom yang ada di rumah, semuanya bisa ikut ya, tanpa terkecuali yang penting dia masih mahasiswa aktif, dia semester 3 dan juga mempertahankan nilai-nilainya. Karena itu salah satu penilaian dari Bank Indonesia. Ternyata yang seleksi itu Bank Indonesia langsung. Jadi tidak ada ini ya sangkut paut dari pihak lain untuk mungkin mengintimidasi, oh si A harus lulus, si B harus lulus. Jadi murni ya? Murni. Kalau yang setahu kita selama ini, kalau yang di STN 66, memang hanya kampus sebagai, boleh dibilang dia cuman penyalur saja. Untuk administrasi, bagaimana persyaratannya, pihak kampus yang lengkapi, yang sampaikan kepada mahasiswa. Jadi itu yang seleksi sendiri itu BI sendiri yang diseleksi baik berkas maupun di interview, kita diwawancara begitu. Setelah dari itu tim BI-nya diinformasikannya itu di IG Bank Indonesia, tidak melalui kampus ya. Oh jadi murni mereka ya Mas Yadin yang memeriksa mulai dari seluruh berkas, kelengkapan, wawancara sampai akhirnya pada saat pengumuman. Wah luar biasa sekali ya ternyata seleksinya. Nah terus saya ini agak membingungkan juga nih. Dulu yang saya tahu beasiswa Bank Indonesia itu hanya kayak disalurkan saja, kan banyak tuh beasiswa lain hanya disalurkan saja, tidak ada komunitas. Untuk apa sih membentuk komunitas segala begitu. Pertanyaannya, kenapa sih tiba-tiba ada generasi baru Indonesia untuk teman-teman yang tergabung dalam beasiswa Bank Indonesia? Mungkin Pak Ketua, Pak Yadin, Mas Yadin maksudnya, siapa tahu bisa membantu menjelaskan. Ya, baik. Terkait dengan dulunya itu kita hanya semacam diberikan beasiswa dari Bank Indonesia saja, tanpa ada komunitas, kayak komunitas begitu. Jadi teman-teman itu berinisiatif untuk membangun komunitas ini, karena tidak ada yang istilahnya kita diberikan beasiswa tapi tidak ada yang kita berikan. Tidak ada yang kita berikan balik gitu. Jadi inisiatifnya teman-teman atau senior-senior yang di pusat itu langsung inisiatif membangun komunitas generasi baru Indonesia ini pada tanggal 11 bulan 11 di tahun 2011 yang tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, tanggal cantik ya. Ya, betul. Gitu. Yang dipelopori oleh Bang Dul. Kalau saya tidak salah. Oh, kalau tidak salah. Semoga tidak salah. Semoga tidak salah. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi dibentuk karena adanya rasa tanggung jawab tersendiri dari teman-teman yang menerima beasiswa, membentuk komunitas di mana harapannya komunitas itu bisa menyalurkan mungkin semua potensi tapi tetap didukung dari Bank Indonesianya langsung. Pak Wakil Ketua, Mas Sebastian. Pak Wakil lagi kenapa ya saya ini? Mas Sebastian sendiri. Kita kan saya mulai ada gambarannya. Maksudnya beasiswa Bank Indonesia berarti dari tahun 2011 masuk di Sulawesi Tenggara untuk semua anak kota Kendari, mau dia dimanapun keberadaannya, yang penting provinsi Sulawesi Tenggara. Sejauh ini dari tahun 2011 Genbi sudah berdiri sampai tahun 2022, program-program apa saja yang paling menjadi visi utama dari Genbi? Oke, jadi terus terang kita di Genbi kita punya komisariat, ada kepengurusan kampus, ada juga kepengurusan wilayah. Jadi, internal eksternal ya? Dia itu sistemnya kampus dengan juga wilayah. Jadi yang di kampus kita sebut bahwa dia komisariat. Nah, kalau di Sultra dia itu ada 5 komisariat, berarti 5 kampus. Dari 5 kampus ini ada juga pengurus wilayahnya. Kita ini berdua sebagai ketua umum. Ada juga ketua komisariat masing-masing kampus. Jadi kenapa kita dibentuk komisariat itu masing-masing kampus, supaya kita bisa terkoordinir dengan baik. Iya benar. Jadi kalaupun dibilang sejauh mana program kerja yang kita bikin, kita kembali lagi dengan apa yang menjadi program utamanya Bank Indonesia. Apa sih program utama Bank Indonesia? Kalau program utamanya Bank Indonesia, kalau tidak salah, dia sebagai agen of change, provider. Salah itu yang menjadi juru kuncinya kita. Bahwa perlu kita ingat sebagai perjanjian pertamanya Genbi ini,
Memang pertamanya atas persetujuan Bank Indonesia dan di bawah naungan Bank Indonesia. Di bawah naungan Bank Indonesianya sendiri. Dan perlu diketahui bahwa segala program kegiatan yang dilakukan oleh Genbi itu setidaknya 90% dibiayai oleh Bank Indonesia. Wah, dibiayai dari Bank Indonesia. Jadi tergantung kita teman-teman Genbi, kita mau bikin program kerja apa saja yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang penting membawa dampak yang positif. Dan juga bisa dipertanggungjawabkan pada Bank Indonesia. Dan ternyata Sobat Mikom, informasi baru lagi nih. Ternyata Bank Indonesia itu bukan hanya tentang uang menguang ya. Bank Center. Mungkin anak ekonomi di luar sana pasti punya pengertian tersendiri untuk Bank Indonesia. Tapi dari kalangan umum mungkin berpikir, oh Bank Indonesia tempat simpan uang, gitu. Tapi ternyata Bank Indonesia punya banyak sekali kegiatan-kegiatan. Salah satunya itu di bidang pendidikan dengan disalurkannya beasiswa Bank Indonesia ini sehingga terbentuknya generasi baru Indonesia. Untuk program-program yang sudah dijalankan Genbi, saya baca di artikel itu ternyata wah luar biasa ya komunitas ini. Kayak sudah mulai terjun di bidang UMKM, terus di bidang sosial. Karena saya lihat anak muda sudah berani mengeksplor dirinya dengan dukungan dari beasiswa BI dan juga komunitas Genbi itu sendiri begitu. Untuk semua program-program ini mohon maaf, apakah ada dukungan tersendiri di luar Bank Indonesia, misalkan pemerintah mungkin? Sejauh ini? Dari siapa dulu? Dari ketuanya dulu deh, Mas Yadin. Oke, baik. Kalau untuk selama ini, setahu saya, terkait dengan program-program kerja yang kita realisasikan, itu tentunya pasti adalah untuk dukungan, contoh dari kampus, itu pasti ada. Selain itu, yang selalu mensupport kami dalam merealisasikan kegiatan yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia. Iya, kampus dan Bank Indonesia kalau untuk saat ini. Bank Indonesia. Tapi ada satu artikel yang saya baca tuh sebelum kita bincang-bincang di sini, saya sempat baca pemerintah kota, kalau nggak salah wali kota Kendari mengapresiasi kerja Genbi. Itu dalam hal apa ya? Sehingga sampai diapresiasi seperti itu. Tentunya begini juga Kak, mohon maaf, jadi memang kalau pihak kota Kendari memberikan apresiasi itu tidak salah, karena memang kita tahu bahwa program kerja yang kita bikin selama ini, yang kita rancangkan selama ini dari senior-senior sebelumnya, boleh dibilang 90% kita realisasikan. 90%, bukan hanya diterjun di dunia pendidikan, di kesehatan masyarakat, di lingkungan hidup, pemberdayaan sumber daya manusia juga kita kembangkan, dan juga di kewirausahaan kita juga mencoba untuk kembangkan, karena kita ada 5 departemen. 5 departemen. Departemen itu harus punya program kerja yang jelas dan harus ada target yang harus direalisasikan dalam satu periode. Katakan selama ini, mohon maaf, kami dari pendidikan itu kurang lebih yang di Kendari ada 2 desa binaan sekarang. Ada 2 desa binaan, sekolah di Lau dan juga ada yang di Buku Toko. Dan di Lau itu dari teman-teman dari UHO yang mengajar di sana. Orang kayaknya setiap minggu orang terjun. Begitu juga yang di Yayen. Yayen dia setiap hari Jumat pagi ya kalau tidak salah. Betul. Mereka mengajar di lapas. Wah. Itu untuk pendidikan. Menjadi tim relawan juga ya ternyata. Betul. Wah, hebat sekali loh. Sejauh ini anggota Genbi seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 5 universitas yang ada di Sulawesi Tenggara itu berapa orang? Setaunya Pak Ketua lagi, Mas Yadin. Oke, jadi totalnya itu 250. Masing-masing kampus itu mempunyai kota 50. Yeah, dan itu ketua dan wakil sekretariat yang berbeda-beda di dalam kepengurusan. Yeah, kalau sekretariatnya sendiri secara umum, itu ada berapa anggota? Minimal kayak perwakilan kampus deh. Kalau untuk pengurus wilayah, itu totalnya 24 orang. Total 18 orang itu berada di Kota Kendari dan total 6 orang itu berada di luar Kota Kendari. Oh, jadi masih saling terkoordinasi semuanya. Wah, hebat sekali loh ini. Terus kalau pernah nggak sih ada pemerintah yang kayak secara nyata memberikan dukungan atau bilang kita percayakan sama Genbi saja. Ini ada beberapa kegiatan mungkin yang masih menjurus ke komunitasnya
Pak Mas Yadin dengan Pak Sebastian? Pernah ada seperti itu? Kalau untuk kegiatan paling setahu saya, kalau tahun ini belum, tapi setahu saya untuk tahun kemarin itu ada Indonesia Bersih. Indonesia Bersih. Indonesia Bersih yang waktu itu ada beberapa kurang lebih 100-an lebih komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara ini orang terkumpul dan dipelopori oleh teman-teman Genbi melakukan kebersihan. Melakukan kebersihan. Waktu itu untuk sebelum kita masih boleh dibilang masih di wilayah masih di komisariat waktu itu, belum kita naik ke pengurus wilayah. Belum. Oh jadi memang harus ada ininya ya, kayak proses untuk menuju ke umumnya ya. Iya. Maksudnya ke yang dipegang tanggung jawab sekarang oleh Mas Yadin dan Pak Sebastian. Ya. Jadi seperti itu proses pemilihannya Mas Yadin itu dari mana? Proses pemilihan untuk anggota umum, sekretaris umum begitu. Ya. Wakil ketua dan wakil ketua umum. Ya, jadi mekanisme pemilihannya seperti pemilihan di mana kita mencalonkan diri, kita dipilih oleh orang dan ada mekanisme melalui debat juga. Setelah itu kita mencalonkan, kita dipilih dan alhamdulillah terpilih. Terkait dengan pengurus ya kami berdua yang menentukan. Berdua yang menentukan. Oh, Tidak ada memegang kendali Iya, ya. betul. Mohon maaf nih, proses pemilihannya ini melibatkan 5 kampus kah atau melibatkan hanya pihak BI atau digabung dua-duanya? 5 kampus. 5 kampus. Ya, BI hanya memberikan masukan, saran terkait dengan dukungan-dukungan untuk pemimpinnya begitu. Pemimpinnya. Jadi hanya mempush untuk ya sudah seperti ini saya percayakan ke timnya untuk mengurus Genbi-nya dan terpilihlah Pak Mas Yadin dan Pak Sebastian sebagai ketua dan wakil ketua Genbi. Sejauh ini program kerjanya, ini kalian mohon maaf menjabatnya dari tahun 2001 2022. Ya. 2021 2022. Berapa tahun ya? Setahun. Iya setahun. Tapi kalau periode ini dia setahun. Kalau sebelum-sebelumnya dia itu biasanya menjabat 2 tahun. 2 tahun. Hanya karena ada kendala kemarin, ada masalah dalam perjalanannya waktu bahwa yang menjabat kedua tahunnya sudah tidak menerima lagi beasiswa Bank Indonesia karena sudah dikatakan sebagai alumni. Karena rata-rata yang menjadi pimpinan wilayah itu dia memang nggak ada target harus semester berapa, tidak. Hanya karena kita tahu perlu teman-teman di rumah juga mengetahui bahwa ini cuman kita dikasih selama 4 semester. Nggak bisa lebih dari 4 semester kita dikasih. Itu cuma 2 tahun. Berarti cuma di 2 tahun kita dikasih beasiswa. Setelah itu kita tidak menerima lagi. Tapi kita masih dalam keluarga besar generasi baru Indonesia. Yang aktifnya itu yang menerima beasiswa. Yang menerima lagi. Sebagai pemegang kendali. Pemegang kendali. Nah, maksudnya sebagai pemegang tanggung jawab berikutnya. Seperti itu. Oh jadi ini informasi baru lagi. Yang kita dapat bahwa beasiswa Bank Indonesia itu hanya diberikan selama 1 tahun. Jadi kira-kira misalkan adakah yang pernah kena penalti begitu sampai dikeluarkan dari beasiswa BI? Misalkan apa namanya, ada aturan-aturan tersendirinya enggak untuk mahasiswa? Untuk tidak melanggar mungkin atau harus selesai pendidikan selama segini enggak ya? Terkait dengan penalti atau dikeluarkan itu kan tergantung dari masing-masing. Ketika dia tidak dalam berkegiatan dia tidak hadir, ya otomatis ya dia dikeluarkan begitu. Oh, dikeluarkan. Iya. Dikeluarkan karena ya kemalasannya atau tidak keaktifan dia dalam turun tangan dalam komunitas, ya betul. Membantu juga, ya otomatis kita hilangkan saja, kita masukkan lagi orang-orang yang lebih berkompeten begitu. Lebih berkompeten. Wah. Iya, soalnya seleksinya saja susah. Iya, betul. Masa mau disia-siakan begitu kan? Bicara tentang Genbi tahun 2022 ini. Dengan masa jabatan Mas Yadin sebagai ketua dan Pak Sebastian sebagai wakil ketua. Program-program apa saja yang kayak sangat gencar diadakan untuk masa kerja kalian sebagai wakil dan ketua dan wakil Genbi. Terkait dengan yang gencar kami untuk lakukan pada masa periode kami itu selalu
mengikuti apa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang dimana teman-teman boleh jalan sesuai dengan program yang kami tawarkan juga, yang dimana dalam setiap berkegiatan itu kami selalu ditekankan harus sosialisasikan terkait dengan KRIS, CBPR. KRIS, Ya. KRIS itu apa? Boleh kita tahu? Quick Response Code itu semacam pembayaran yang menggunakan barcode, kurang lebih seperti itu. Iya, itu kebijakan Bank Indonesia, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap berkegiatan ya kurang lebih seludupkan, kurang lebih apa ya, sampaikanlah walaupun hanya sedikit begitu terkait dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Nah, yang kami ingin realisasikan dalam masa keperiode kami, tentunya program-program yang sudah kami tawarkan, salah satunya di masa terakhir kepengurusan kami akan memberikan penghargaan kepada seluruh komisariat. Iya. Nanti penghargaan ini ada berbagai bentuk nama, contoh nama penghargaan dalam bidang ini. Dalam bidang ini kami berikan penghargaan kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas mereka merealisasikan program kerja, tapi kita harus juga mengapresiasi. Kurang lebih seperti itu. Berarti udah luar biasa sekali planningnya ya untuk tahun ini. Semoga tercapai ya. Dari untuk ketua, wakil ketua, kenapa ya saya agak bingung. Mungkin grogi karena mereka masih muda-muda sekali, masih berkompeten, masih fresh sekali pikirannya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini untuk Pak Sebastian lagi, Mas Sebastian sendiri. Ini beda kampus. Iya. Beda kampus. Nah, kalau dari kampus sendiri mungkin kita sudah tahu karakter tiap tim itu seperti ini. Tapi kan ini ibaratnya menumpangi 5 kampus. Iya, betul. Pada saat ketemu sama anggota yang lain, pernah tidak sampai kayak, aduh, saya harusnya menyatukan pikiran ini susah ini. Kalau dari Mas Sebastian sendiri menyikapinya begitu. Jadi memang sebenarnya tantangan utama sebagai seorang pemimpin memang itu sumber daya manusianya. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan, bagaimana kita menyatukan semua ide-ide dari teman-teman, apalagi 250 peserta 250 dari 5 kampus yang berbeda. Kalau yang di Kendari mungkin bisa kita lihat bahwa setiap hari kita saling bertemu dengan kegiatan-kegiatannya kita, karena kegiatannya kita itu tidak pernah berjalan sendiri-sendiri, harus kolaborasi antara 3 kampus yang ada di Kendari. 5. Begitu juga yang di Bau-Bau dengan yang di Kolaka. 3 kampus yang di Kendari itu 3 kampus, yang di Udidaya, di Bau-Bau 1, di Kolaka 1. Jadi yang ketiganya ini yang di Kendari itu yang selalu kolaborasi. Nah, kalau yang di Kolaka sama yang di Udidayan itu mereka sendiri-sendiri, tapi masih dipantau oleh pengurus wilayah. Tapi memang untuk tahun ini di periodenya kita cukup berat juga ya, karena kemarin salah satu gagasannya kita sudah terrealisasikan bahwa ada leadership atau LC wilayah, itu kita menyatukan dari 5 komisariat ini untuk adakan kegiatan di Kendari kemarin. Nah, kemarin kita bikin bahwa walaupun hanya delegasinya 25-25 orang dari komisariat, tapi cukup berat juga kita bikin dari panitianya, karena kegiatannya memang bukan kegiatan yang sembarang-sembarang. Kegiatannya itu kita menghadirkan beberapa pemateri-pemateri yang boleh dibilang cukup dipandang juga di Sulawesi Tenggara. Bahkan juga dari Jakarta kemarin itu pemateri Ibu Mbak Serli dari Jakarta. Dia datangkan sebagai pemateri. Kan kegiatannya kita itu leadership itu di Pelasain selama 2 hari. Kegiatannya full dari pagi. Di situ kita bagaimana di tengah pandemi seperti ini. Benar. Jadi kegiatan apapun kegiatan, apalagi di bawah naungannya Bank Indonesia, kita tahu bahwa Bank Indonesia ini boleh dibilang instansi yang sangat besar. Iya, jadi bank sentral loh ini. Kita juga bikin kegiatan itu boleh dibilang cukup was-was juga. Apakah dampaknya bagi Bank Indonesia, bagaimana nanti, bagi masyarakatnya bagaimana, kita berpikir dari 2 belah pihak.
Dan juga bagi kita juga sebagai mahasiswa, apa untungnya kalau kita bikinkan kegiatan? Bukan hanya bagi Bank Indonesia sendiri, bukan juga bagi masyarakat, apa juga impactnya bagi kita masyarakat. Iya, jadi itu kan kayak boleh dibilang jadi semboyannya kita itu sebagai future leader. Pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Bagaimana bikin kita kegiatan supaya kita bisa diasah. Kita bisa diasah supaya bisa diandalkan di masa depan, di masa yang akan datang. Benar. Jangan pasif, wah hebat sekali ya. Berarti teman-teman dari Genbi ini seluruh anggotanya berusaha secara langsung untuk aktif semuanya, walaupun di lima kampus yang berbeda-beda, tapi harus tetap saling terkoordinir. Itulah kenapa dibentuknya adanya ketua dan wakil ketua umum, wakil ketua dan wakil ketua umum. Aduh, belepotan saya. Oke, jadi seperti itu ya, mulai dari semua program-program kerjanya, dari tim-timnya juga, dari peran Genbi sendiri, memang benar-benar saling mendukung. Ibaratnya Bank Indonesia sudah mendukung, berarti Genbi juga harus mendukung. Mendukungnya itu dengan harapan bukan hanya memberi impact terhadap Bank Indonesianya saja yang selaku pemberi beasiswa, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat. Sejauh ini dari masyarakat sendiri sudah ada tanggapan bagaimana sih dari mereka yang sudah pernah merasakan program dari Genbi sendiri? Mungkin Pak Ketua? Baik. Untuk tanggapan dari masyarakat sendiri ya selalunya pasti baik, yang dimana otomatis kan dalam hal berkegiatan kita meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat, masyarakat setempat. Otomatis ketika mereka sudah mengiyakan, berarti mereka menerima kita dengan baik. Setelah kita berkegiatan, alhamdulillah masyarakat yang selalu datang, ramai juga, itu salah satu bentuk dukungan dari mereka. Jadi ketika mereka tidak datang ya berarti itu mereka tidak mendukung. Dan alhamdulillah dengan pada saat berkegiatan selalu ramai. Contoh ketika saat berkegiatan di Wawatu kalau tidak salah, di Moramo, dengan anak-anaknya sekalian dibawa orang tuanya. Sebegitu excitednya. Wah, tim relawan dari Genbi datang. Mereka karena sudah percaya, jadi sampai disambut sebegitu excitednya. Wah, hebat sekali. Berarti memang pengaruhnya kalau dalam penelitian ini pernah dengar berpengaruh positif signifikan. Jadi memang berpengaruh. Iya benar, hanya mahasiswa saja yang memahami istilah tersebut. Luar biasa sekali ya. Harapan untuk Genbi di masa depan. Nah terus harapan untuk dari pemerintah lah ya. Ada harapan untuk pemerintah sendiri untuk didukung Genbi, diberikan wadah seperti itu? Pak lagi Mas Sebastian. Jadi tentunya harapan saya dari juga ketua dan juga mewakili teman-teman generasi baru Indonesia terhadap pemerintah, terutama pemerintah Kota Kendari, yang memang kita tahu selama ini begitu banyak kegiatan yang kita laksanakan yang langsung terjun ke masyarakat, dan juga BI atau di bawah naungannya Bank BI. Tentunya harapan kita sebagai teman-teman generasi baru Indonesia ke depannya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu saja harapannya kita, bahwa kita bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah agar ke depannya program kerja yang kita jalankan itu bisa direalisasikan dengan baik. Amin. Karena bukan hanya ini di pendidikannya saja. Tapi karena terjun langsung ke masyarakat kayak yang dibilang sama ketua tadi, di Desa Wawatu itu yang kita sentuh betul apa yang mereka inginkan di sana. Sampai-sampai kita di sana buka diskusi, mereka punya anak banyak yang putus sekolah, mau sekali menerima beasiswa Bank Indonesia, tapi kami hanya sekedar menjelaskan batasan-batasannya. Kami bisa menerima ibu kalau anaknya ibu bisa memenuhi persyaratan yang harus ada syaratnya. Boleh langsung. Harus terdaftar di 3 kampus yang ada di Kota Kendari. Kan tidak mungkin mereka pergi daftar di Udidayan Bau-Bau, tidak mungkin pergi juga di USN Kolaka. Kalau di Kendari pasti mereka harus daftar di Setia 66, kalau tidak IAIN, kalau tidak di UHO. Di situ. Karena itu yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Memastikan tempatnya itu bekerja sama dengan Bank Indonesianya langsung. Wah, luar biasa ini. Jadi dari semuanya tuh ditampung, disalurkanlah melalui komunitas Genbi, disampaikan maksud dan tujuannya ke Bank Indonesia langsung agar disupport, dan harapan dari Mas Yadin dan juga Mas Sebastian ini
semoga diberikannya wadah mereka dari Pemkot sendiri atau Pemda sendiri untuk didukung kegiatan-kegiatan yang bernilai sangat positif ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Yadin dan Mas Sebastian sudah meluangkan waktunya hari ini hadir di Bincang Sultra, podcast Bincang Sultra Kominfo. Luar biasa. Tamu kita hari ini sangat menginspiratif seperti yang saya bilang di awal. Masih muda juga, masih luar biasa. Saya doakan semoga apa yang dicita-citakan, program kerja apa yang sedang disusun tahun ini bisa terrealisasi. Bisa tadi juga bilang future leaders menjadi pemimpin masa depan. Luar biasa. Oke, Sobat Mikom, demikianlah podcast Bincang Sultra kita hari ini bersama dengan Generasi Baru Indonesia atau GENBI Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri langsung oleh Yadin Saputra selaku ketua, dan juga ada Sebastian selaku wakil ketua. Kita akan bertemu lagi di podcast Bincang Sultra selanjutnya dengan bintang tamu yang menarik lainnya.